nggak bisa ngancurin glue wall, tapi Dudes bisa repositioning semau dia mau ke arah manapun gitu. Nah, itu dia penjelasan yang detail dan luar biasa karena Bomber nih menurut gue lumayan bersinar kebanyakan di area late game dengan benefit M79, tapi yang jelas survivors. Kita akan melanjutkan perjalanan di hari ini, game yang kedua Free Fire Battle Rush Series. Di map bermuda kita, let's go Bigan. Ya, sudah ada yang terlihat akan melakukan early fight sepertinya di area Sentosa seperti biasa. SMA 5 Ambon yang sudah membagi posisinya, satu pemain berada di bagian belakang. Menghadapi 3 pemain dengan mini Uzi seperti itu, bagaimana bisa Calo bertahan hidup? Sulit, sangat sulit sekali. Sulit banget. Sentosa memang areanya cukup luas dan menurut gue mungkin mereka ada potensi untuk mundur dan reset kembali, tapi hanya untuk mengulur waktu. Morse sudah mulai dipakai juga oleh Ras, tapi menurut gue kayak impact dari Morse ini belum benar-benar kelihatan karena memang ini adalah karakter baru ya. Jadi kayak racikannya, counter dan penguasaannya juga masih belum penuh lah, masih belum sepenuhnya. Harus Jadi diulik. nggak banyak momen ya dari Morse ini. Tapi kalau kita bahas, kalau kita bisa kulik secara, kita bisa prediksi harusnya Morse ini bisa jadi impactnya besar banget ya. Tapi ada fighting tadi. Betul. Karena kali ini para pemain dari SMA 5 Ambon tidak bisa melakukan perlawanan. Mereka hanya bisa melakukan revive di area pening mesin dan itu sudah sangat tertebak oleh para pemain Kagendra yang berhasil menculik satu pemain dari SMA 5 Ambon. Otomatis sisanya pasti ke vending buat ngelakuin revive, dan itu berhasil dilakukan oleh anak-anak SMA 5 Ambon, tapi mereka nggak berhasil buat dapetin resource di area Sentosa. Nah, ngomongin Morse juga nih, memang cuman satu sih menurut aku cocoknya dipakai di role sniper. Oke. Tapi kalau mau lebih ekstrim, Morse ini bisa dipakai sebagai role sniper tapi nggak pakai AWM, dia pakainya AC80, dia pakainya senjata marksman rifle. Dikombinasikan dengan Luna dan Kelly buat di rank itu enak tuh. Iya. Karena tembakan pertamanya sakit. Betul. Ketika dia masuk mode siluman itu, larinya juga cepet. Dia punya Kelly, dia punya Luna. Jadi bisa repositioning itu jauh lebih jauh gitu. Gue jadi sebetulnya ngelihat racikan yang lu barusan jelasin ya, gue jadi kepikiran kalau dikombo sama Kairos apa sebesar apa damage yang diciptain gitu. Dengan adanya Kelly, terus ada Kairos juga. Sedangkan fast sekarang kan lumayan gampang banget buat di build ya, maksudnya buat ditemuin gitu. Jadi itu akan sangat berimpact besar sih menurut gua. Kalau misalkan memang objektif mereka adalah menciptakan damage yang besar. Tapi Shadow, Bigan. Itu dia, panik dikit memang kalau kena Cryomine. Dan kita harus fokus buat ngancurin Cryomine-nya. Kita juga harus melihat musuhnya nembak dari sebelah mana. Dan ketika Cryomine-nya hancur tuh, kita nggak bisa langsung buka glue gitu. Itu yang jadi masalah. Dan tadi sempat terjadi di salah satu pemain sniper dari Shadow Esports, sehingga akhirnya berhasil untuk diculik dan tidak bisa di-revive. Onyx kembali bertemu dengan EVOS Divine di area perbatasan antara Bima Sakti dan juga Katulistiwa. Siro terkunci di bagian depan, terkena Trill of Peril dan terkena headshot di tangan seorang Rasya. Dan ya itu jatuhnya memang Siro dikirim jauh aja sih, atau mungkin risetnya agak cukup jauh karena teman-temannya kan tadi kayak satu orang crime dapetin kill di observatory. Sekarang teman-temannya ada di bagian graveyard dan EVOS masih belum selesai karena ada Shadow Esports Aimkat terkena tembakan VSS dengan rate of fire yang sangat tinggi dari seorang Baron. Sempat mendapatkan takedown kali ini EVOS karena satu orang, namun upaya rush yang akan dilakukan oleh EVOS akan cukup sulit. Terhalang dengan namun Ray dengan kagak berani masuk, tidak ada kawan. Kocelnya masih di bagian belakang, Aimkat juga masih reset dulu, Juan berhasil ditentukan dan Aimkat tertembak juga dari bagian bawah dan dari arah sebelah kanan penyerangan dari Shadow Esports. Kocel sedikit terlambat, namun dia masih punya asa dengan Trogon yang dipegang. Dan dia masih harus mengeluk medkitnya terlebih dahulu. Melihat pergerakan dari seorang Shinzi yang berhasil pick up oleh seorang Rasya dari arah yang tidak terduga. Menjadi keunggulan sedikit untuk EVOS Divine. Dan nah ini dia, bagus banget. Sebuah skill card dari Homer yang dinyalakan akan nge-track posisi terakhir dari pemain terakhir Shadow Esports. Sampai akhirnya kelihatan ketahuan di vending mesin ter-revive dan Rasya berhasil untuk nge-track satu pemain yang di-revive turunnya di area Bima Sakti. Ini banyak banget yang bisa kita bahas ya. Kayak kita tahu grounding dari EVOS Divine. Meskipun mereka ada di atas, tapi dengan adanya bebatuan itu jadi kayak blind spot untuk EVOS Divine, tahu ngeras Shadow gitu. Shadow gampang banget, dia tinggal nunggu
kejutan aja dengan dia bisa tarik ulur di arah bawah di balik batu. Tapi bagus banget ya momen yang diciptain Rasha tadi. Kayak Rasha ini bener-bener sefleksibel itu ya. Di depan dia bisa jadi power tempur yang kuat, di belakang dia bisa jadi senjata yang gak kelihatan oleh musuh. That's why menurut gua dengan adanya orang-orang kayak Rasha ini harus banget si Row itu dipakai sih. Itu pertama. Terus kedua, kita bisa lihat bagaimana Suzy itu masih sangat terpakai meskipun tactical market ini sudah sangat murah. Ini gak cuma dipakai Kochel tapi juga dipakai Zero tadi. Kita tahu Suzy itu kebanyakan dipakai sama player yang nge-lead timnya. Sedangkan di dalam tactical market itu ada 2 skill mark. Skill yang bisa nyari informasi. Ada Clue dan juga ada Homer. Tadi sempat Homer dipakai juga kan sama Kochel gitu. Gampang banget jadinya buat nge-ending lawan. Sekarang kalau team fight, orang terakhir biasanya kan sniper player ya. PR mereka untuk mundur tuh susah banget kalau mereka nggak punya mini launchpad. Iya betul sekali. Sementara mini launchpad yang ada di tactical market itu kan jatuhnya harus dibeli rebutan. Rebutan, cuma 5 ya. Rebutan sama tim lain. Begitupun dengan Lightning, Boltmaker, itu juga kan rebutan juga. Terus masuk akal menurut aku di meta sekarang kenapa Suzy ini kepake, karena akan banyak sekali uang yang kita butuhkan di bahkan 2 menit pertama kita tuh udah butuh banyak banget duit. Kita harus buka tim boosters dari awal. Ya, mungkin slot pertama gratis, tapi untuk upgrade ke slot kedua dan slot ketiga kan perlu koin sekitar 900. Yang pertama 300, yang keduanya 600. Nah, kali 2 aja kan 2 orang yang buat tim booster tuh. Berarti kan butuh 1.800 koin untuk membuka slot dari tim booster. Karena gini, menurut aku buka tim booster itu nggak bisa dinanti-nanti, nggak bisa ya udahlah nanti menit 10 aja, kalau udah zona keempat aja kita baru buka tim booster, enggak. Karena ini sangat penting untuk di awal-awal. Kalau misalkan kita drop di area ujung kayak mill gitu, let's say di mill kosong nggak ada orang, terus zona pertamanya udah kebentuk ke arah pick, zone out buffnya dipakai di area di hijau-hijau itu, jadinya aktif gitu. Langsung aktif karena kita ada di luar zona. Oke. Dan di tim booster itu. Ini relate ya sebetulnya loadout sekarang yang memang serba menggunakan koin. Terus juga kita tahu bahwa dengan adanya Suzy, sebetulnya cara gampang untuk dapetin koin yang lebih banyak adalah dari point kill. Karena satu point kill itu udah 500 koin yang bisa didapat oleh pengguna Suzy-nya. Maksud gua kayak dengan objektif mereka di early game itu memperbanyak point kill, mereka juga memperbanyak koin yang harusnya mereka kumpulkan untuk late game gitu. Betul. Boltmaker aja tahu semahal apa, Bu? Gitu maksud gua. Untuk beli Boltmaker. Terus juga ada mini launchpad yang sangat penting menurut gua untuk siapapun tim yang gaya permainannya bahkan bisa aja terlambat untuk masuk zona. Betul. Kehambat oleh tim-tim lain. Ini jadi kayak relate ya antara loadout terus juga patch terbaru early revive. Banyak hal yang ngebuat menurut gua kenapa fight di Free Fire itu di patch sekarang cenderung lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nah belum lagi nanti kalau misalkan udah nemu senjata yang proper, kenapa makanya Kochel dia pakai Enhance Hammer. Enhance Hammer meskipun harganya sekarang udah murah, tapi kan ada kemungkinan dimana ketika senjata udah di upgrade, orangnya itu kan mati. Gitu. Tapi sebelum kita lanjut, kita denger dulu nih RRQ yang udah nyampe di pick. Mereka ngobrolin apaan guys? Langsung aja. Kok kita di kamar tenang aja nih. Urusan juga, nanti banyak. Res 5 coy, lu bayangin Res 5. Jauh, maju-maju aja jauh. Res 5 mah. Lu kalau bisa dulu aku maju kan. Kalau bisa langsung jauh. Mana bergerak nih? Iya. Lo lihat perbedaan mic check ke Gendra sama RRQ. RRQ hening banget tadi. Jadi mungkin ya mereka ngomong tuh dalam situasi kalau memang mereka butuh kayaknya. Tadi hening banget, gue kira mic-nya error, ternyata enggak, gue dengar suara nafas. Dengar suara nafas. Tapi ada fight yang terjadi di Gendra. Ya, sempat tadi ada satu pemain dari Evos yang berhasil disusul oleh Revaila atau Rehans. Dan sekarang Evos akan sedikit dipukul mundur menuju ke arah belakang. Dan sekarang para pemain dari MBR Omega tidak melanjutkan perjalanan mereka karena tidak bisa melakukan follow up yang cepat tadi. Setelah Revaila sempat mendapatkan pemain dan Revaila pun tertembak balas
oleh para pemain dari EVOS Divine. Setidaknya sekarang mereka berhasil untuk mendapatkan area dalam dari zonanya. Masuk menit ke-10 dengan 12 tim dan juga 48 orang yang masih survive. Ini berbeda nih. Semuanya reset. Ini baru game kedua, maksud gue ini masih terhitung awal game, tapi pasifnya udah mulai berasa. Make sense, ini menit ke-10, menurut gue kayak setiap tim udah ngerti banget resiko ketika mereka team fight di menit seperti ini. Dan lo lihat tadi bagaimana pasifnya EVOS Divine nge-handle tembakan dari tim yang berbeda, yaitu MBR. Dia tahu MBR nembak karena marknya itu connect ke beberapa player. Dia memutuskan untuk masuk ke dalam compound menghindari aim yang menurut gue akan fatal diciptakan oleh MBR. Mereka safe no. Ada di dalam compound, udah dapat compound juga. Dan bagus ya, tadi gue ngeliat ada Lynch yang manfaatin 3 mobil monster. Dia coba ambil area bagian atas, groundingnya atas, resikonya memang terbuka. Tapi dengan adanya 3 mobil monster, itu sangat membantu. Karena kita tahu ya, di patch sekarang pun, impact-nya tuh juga kena terhadap mobil monster. Jadi lebih fleksibel buat jadi tameng, buat jadi obstacle mereka di sana. Dan itu aja harus dibeli loh. Harus dibeli, Iya, duit lagi aja kata gue. Duit lagi aja. Emang ya se-BU itu ya kita main game juga. Iya, BU banget. Emang butuh modal lagi. Bener. Nanti lihat, nyampe di menit segini, menit ke-11 ini. 2 orang dari Onyx yang pakai Suzy aja koinnya itu udah di atas 1000. Jadi emang akan sepenting itu. Nah sekarang Adam, kalau misalkan ada yang pakai Suzy-nya dia pakai ini ya, pakai Enhance Chamber, dia udah pakai AC80 itu udah bisa dia upgrade, semuanya pakai peredam. Kalau udah pakai senjata yang dia inginkan gitu. Semua orang pakai Enhance Chamber, semua orang pakai peredam ya, di enhance semuanya, gak ada suara tembakan jarak jauh yang kedengeran. Itu dia. Terus akurasinya juga bakal jauh lebih bagus gitu. Nah. Tapi minusnya jadinya poketnya cuma 1. Ya, lu paling launchpad kebelinya 1 juga gitu. Ya karena banyak kan dipakai juga gitu koinnya. Ya itu dengan loadout terbaru yang serba pakai uang sih menurut gua emang mereka kayak harus bijak banget pakai koinnya gitu di dalam game karena ini akan cukup berimpact ke arah late game-nya mereka. Uang itu yang utama. Bener. Beli launchpad, beli mobil, beli bottmaker. Nih kalian adik-adik ngajak jalan Babyli itu juga pakai duit. Harus diajak makan loh Babyli loh. Gak mungkin gua kelaparan. Nah itu dia. Onyx kali ini melepaskan tembakan, Putra berhasil merupakan 1 orang dan ending dengan adanya follow up eksplosif yang dilontarkan dari arah belakang. Besaka agak kelimpungan karena kehilangan 1 poinnya, sedikit mundur dan bahkan terkunci dengan Nitro Opero dari seorang Zero yang tadi sempat dilontarkan. Zero juga kali ini harus terikat dengan Trio Opero. Duel dihancurkan, masih ada 2 time bomb yang menyala dan oh my god, Putra berhasil merupakan 2 pemain dan satu persatu Besaka sudah mulai terculik, menyisakan Panji yang terlihat coba naik ke lantai 2 namun masih dalam tracking dari Moko yang aktif menuju ke arah sarang Panji, tidak dengan hold point yang full. Begitu mudah diamankan oleh Onyx. Bagus banget eksekusi Onyx loh. Mereka nggak buru-buru masuk ke dalam dan tadi kode yang dipakai oleh Onyx mahal banget. Dia tahu posisi lawan, dia ngerti banget eksekusinya harus seperti apa. Dan meskipun ada thrill of battle yang connect terhadap beberapa player dari Onyx, impact-nya nggak gitu berasa karena situasinya posisinya Besaka tuh udah kejar banget gitu. Gak ada yang bisa mereka lakuin selain mundur dan compound tersebut udah dibaca sebenarnya oleh teman-teman daripada Onyx. Tinggal MBR sekarang bisa nggak masuk ke zona nih? Udah serba salah banget. Mereka nggak punya vehicle kayaknya, mereka nggak punya launchpad. Bottmaker yang dia punya keluar terlalu awal. Dia niatin buat nge-lock posisi dari Shadow Esports. Shadow-nya pakai mobil. Shadow-nya kabur keluar dari Bottmaker. Gak kena siapa-siapa dong Bottmaker-nya. Di depan mereka ada EVOS, gak diserang dari tadi sama mereka. Terlalu lama MBR bertahan di bagian atas. Jadinya mereka sulit buat masuk ke dalam zona selanjutnya. Ini entah Bottmaker kesekian punya siapa. Dan MBR tidak akan bisa melakukan apapun. Rivaila selain bertahan di bagian belakang dan hanya nge-pick off dari bagian belakang, itu pun dengan kondisi Rivaila tadi nggak pakai Rafael. Jadi arah tembakannya pasti bakal ketahuan banget. Namun sekarang RRQ dan juga EVOS sudah saling berhadapan. Sudah hanya berbeda di 1 rumah saja. Jadi ya, untungnya EVOS Divine tuh main sabar banget mereka. Area belakangnya dijaga ketat sama Kocel. 3 playernya tuh nge-handle MBR tadi. Dan mereka inget betul, tembakan sebelum mereka bisa masuk ke dalam compound itu dari MBR di arah mana. Mereka bener-bener nungguin MBR. Menurut gue MBR nih agak salah kaprah sih sebetulnya gitu. Mereka udah ketahuan posisinya, resources juga gak menguntungkan mereka. Mau masuk juga gak bisa sama sekali karena zona sakit banget. Tapi lihat
dan Lah, Bigetron kali ya, ini ya. Vigan. Koja ini apa ya? Lepas Alvaro, granatnya malah mantul lewat keluar. Padahal tadi kalau komandannya bagus, bisa langsung di follow up sama teman-temannya tuh. Gak bakal susah buat ngeras Onyx karena sekarang Bigetron sangat kesulitan sekali dengan grounding yang mereka pilih. Nah, ada juga Shadow Esports yang join the party. Emgat masih bertahan di bagian belakang, namun Shadow Esports masih mencoba berlindung di balik sebuah patahan yang cukup curam dan juga di balik 3 gol yang dia miliki. Hierarchy perlahan juga turun melewati sebelah kanan dan bisa menyerang ke arah Onyx yang juga masuk menuju ke arah sebelah kanan. Kesempatan diambil oleh Shadow untuk bisa mendapatkan compound batu. Dan Dudes sudah terkena tembakan yang cukup menyakitkan sekali dari arah kiri perjalanan penyerangan mereka. Namun nampaknya kali ini RRQ mengubah arah serangan mereka menuju ke arah Shadow Esports. Oh my god, ada ledakan dari Zero yang berhasil menumbangkan 3 pemain dari Bigetron by Vitality. Di saat bersamaan RRQ yang perang menuju kedua tim yang berbeda. Dari kiri, dari kanan, cukup mengancam RRQ yang kali ini terjepit oleh sang landak dan juga oleh bayangannya Baal. Harus terpick off, Juan juga tumbang kali ini. Rans masih bisa, nampaknya tidak. Karena berhasil ditahan oleh seorang Shinji yang juga berhasil untuk di take down, dan Onyx terlalu kuat kali ini. Menyerang menuju ke arah sebelah kiri dan masuk menuju ke top 3. Putra memang terpick off, namun sekarang 3 pemain dari Onyx cukup kuat. Adamnya harus terknockdown. Dewa United datang dari bagian bawah, masuk bahkan ke arah luar zona, dan Prime juga kandas. Dewa United terus boya. Dewa luar biasa berhasil mendapatkan buyah di game yang kedua. Udah mulai berasa pasifnya, berasa mereka punya objektif masing-masing, berasa banget mereka